Baik, Film Toys Indonesia, sekarang kita tidak mereview mainan karena kebetulan ini saya udah review di video-video yang sebelumnya. Tapi di sini saya ingin review filmnya lebih ya, dengan tentunya ya saya menggunakan mainan sebagai medianya. Dan ini akan sangat penuh spoiler, jadi kalau teman-teman belum nonton, mending nonton, jangan nonton video ini kalau belum nonton ya. Kalau takut spoiler jangan nonton video ini. Tapi kalau teman-teman pengen kena spoiler dan udah nonton video ini ya silahkan aja. Oke, kita mulai dari si Barry Allen ya. Di sini untuk dari segi kostum teman-teman, kita bisa dibilang ya kalau versinya Justice League ini secara proporsi itu menurut saya paling bagus ya. Karena dia secara proporsi sangat mantap, tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar, dan di sini armornya itu berfungsi sesuai dengan logika science yang mereka gunakan pada film ini ya. Dimana di Justice League itu armor dari si The Flash ini ada untuk mengurangi friksi atau gesekan yang terjadi ketika dia berlari dengan sangat cepat. Ketika dia berlari dengan sangat cepat menggunakan baju biasa, maka bajunya bisa terbakar. Nah, ini armor untuk tugasnya menghindari friksi-friksi tersebut sehingga dia tetap bisa berlari dengan kencang tanpa takut telanjang ya. Dan ketika The Flash muda, teman-teman berlari menggunakan baju biasa, maka ya yang terjadi ya dia telanjang teman-teman. Karena bajunya kan katun ya, ketika udah kena friksi yang sangat banyak terbakar dan otomatis telanjang. Dan di sini memang secara kostum bagus banget ya literasinya. Hanya saja sayang menurut saya ketika kostumnya itu tidak bolt listrikannya tidak mendekati ke bagian pinggang, karena kesana tuh dia kayak telanjang teman-teman ya. Tapi kalau dia bisa mendekati pinggang maka kostumnya akan lebih terlihat tidak telanjang gitu. Nah, untuk kostum ini sendiri teman-teman, untuk figur McFarlane ya dia lumayan slim, bagus. Tapi ketika dia masuk ke film, entah kenapa Ezra-nya di situ terlihat lebih bulky, lebih berotot, tapi ya kelihatan lebih gendut teman-teman, karena mungkin ada paddingnya juga ya. Nah, terus untuk secara karakter, Ezra Miller memang adalah Barry Allen teman-teman. Saya sendiri suka The Flash gara-gara Grant Gustin pada awalnya. Tapi memang secara konsep karakter ya, The Flash ini adalah cinta pertama saya pada DC. Selain Batman, karena semua suka Batman, jadi ya Batman gak masuk hitungan teman-teman ya. Jadi film The Flash, karakter The Flash adalah karakter yang bikin saya cinta sama karakter DC dibanding Marvel. Boleh setuju boleh enggak, tapi menurut saya DC itu lebih humanis dibanding Marvel. Walaupun kekuatannya dewa-dewa banget. Ya, jadi di sini memang sayangnya Grant Gustin ini tidak muncul sebagai cameo. Ya, tetapi sebagai ini kita dapat dua Flash, dua Barry Allen. Dan ada satu Jay Garrick yang diperankan oleh Teddy Sears menjadi cameo di sana dan berfungsi sebagai Jay Garrick di semestanya George Reeves Superman. Ya, jadi di sini akan banyak banget cameo-cameo tempelan. Salah satunya adalah Superman pertama George Reeves, dan di situ ada Jay Garrick yang merupakan karakter yang diperankan oleh Teddy Sears yang juga ada di film The Flash yang ini, serial ini nih. Nah, karakterisasi memang teman-teman sangat bagus, dimana ketika kita di Justice League Snyder ya, ini karakter sangat menyebalkan ya. Dia mewakili kita anak muda yang rewel dan cerewet ya. Sedangkan di sini teman-teman lihat The Flash yang ini, dia merasakan betapa menyebalkan dirinya sendiri ketika dia berbicara, dan ada satu scene di mana Flash tuh hampir memukul dirinya sendiri ya, yang ini nih. Karena dia sangat-sangat rewel dan sangat-sangat banyak ngomong tanpa ngerti konteks dan kondisi gitu. Sehingga ya wajar kalau dia ngerasa, ternyata aku semenyebalkan itu ya. Nah, lanjut lagi. Ada Batman teman-teman. Di sini ada Batman-nya Ben Affleck. Munculnya nggak banyak, tapi secara aksinya tuh sangat memuaskan. Karena di sini kita bisa melihat betapa aksi Ben Affleck dalam mengejar penjahat menggunakan motor dengan ya desain yang sangat-sangat canggih. Kebetulan di sini saya menggunakan tone warna lebih gelap. Menurut saya sini tone warna sangat bagus ya dibandingkan tone warna yang terang kayak gini teman-teman. Movie-nya tuh dia pakai tone warna sangat terang. Tapi hanya saja memang di movie-nya tersebut desain kostumnya ini tidak terdeliver dengan baik sehingga tampak jelek. Nggak tahu kenapa.
Padahal di filmnya BVS sangat-sangat bagus apa yang terlihat ya. Tapi di versi film ini entah kenapa dia padding banget, gendut banget. Bahkan ada satu adegan di mana memang mukanya Ben Affleck tuh kayak gini teman-teman. Persis kayak gini nih. Dengan ya pengambilan yang nggak bagus lah. Entah kenapa jadi Batman-nya kurang agung gitu. Padahal memang secara warna ya teman-teman. Ketika Batman menggunakan warna biru dan abu-abu, saya rasa sih itu mungkin cocok ya untuk Batman ya. Ketika dia memang beroperasi di sebuah kota yang memang banyak warna abu-abu oleh karena semen, dia sangat cocok menggunakan warna tersebut ketika beroperasi di siang hari. Ya karena namanya Batman menggunakan warna hitam itu agar dia bisa ngeblend atau biar dia bisa bersembunyi dalam kegelapan gitu ya. Dan menurut saya sih alasan kenapa si Batman menggunakan warna abu-abu ya, agar dia tuh bisa bersembunyi di kala siang hari ketika dia sedang berjalan di kota ya, karena memang kota rata-rata punya banyak warna abu-abu gitu dan warna biru gitu ya. Dan ini adalah motornya yang saya udah repaint ulang menjadi lebih metalik dan lebih besi looksnya. Dan ya ini motor keren banget. Secara fungsinya sayangnya ini nggak bisa dibuka ya kayak di movie-nya. Tapi overall memang Batman yang ini itu pengejarannya mantap. Desain karakternya juga mantap. Hanya saja di sini menurut saya McFarlane menang banget ketika dia mentranslasikan desain ini menuju pada mainan. Bahkan di filmnya sendiri itu kurang berhasil, tampilannya kurang keren menurut saya. Justru di McFarlane berhasil mentranslasikan desainnya itu menjadi sangat-sangat bagus. Nah, kayak teman-teman lihat aja ya di sini ya, tuh. Proporsinya bagus dibandingkan yang di movie. Lebih gagah, lebih ganteng, dan tetap sangar gitu ya. Sedangkan di movie-nya sih ecek-ecek banget teman-teman. Terus lanjut lagi, di sini itu penggambaran Speed Force-nya juga dimulai oleh makhluk ini nih. Padahal si Barry itu dia pengen cuma sebentar doang main-main sama Speed Force, tetapi karena ada si ini makhluk, akhirnya dia pun terjebak di dunia baru. Dan spoiler alert, ini adalah The Young Barry ya. Teman-teman, jadi ini adalah Young Barry yang di sini dia adalah tidak young lagi karena ini mungkin kalau secara umur adalah berumur 60 tahun. Jadi dia terperangkap di Speed Force berulang-ulang selama 60 tahun sehingga dia menjadi tua. Kenapa? Karena memang di sini itu si Barry Allen yang sudah menjadi The Flash dengan berbagai macam penderitaan, bisa dibilang dia lebih realistis dan juga lebih punya pandangan yang luas terhadap sebuah timeline gitu ya. Sedangkan di sini Barry yang muda itu dia masih sangat naif, dia menganggap dia bisa menyelamatkan semua orang walaupun sebenarnya tidak. Oh, ya bagus sih motivasinya sih teman-teman, tetapi kenyataannya nggak bisa karena berkali-kali mereka memutar waktu, hasilnya selalu sama, di mana si Kitten dan si Supergirl pasti mati gitu. Nah, pada akhirnya secara desperate si Barry Allen ini berulang-ulang ketika dia mencoba menyelamatkan, dia tersusuk berbagai macam metal dari Kryptonian armor sehingga dia menjadi The Dark Flash seperti ini teman-teman. Ceritanya tragis dan saya bisa merasakan bahwa sebenarnya karakter Aka sih bagus ya, tapi sayangnya memang kemunculan karakter ini tidak lama teman-teman, hanya sebentar saja. Makanya juga sangat disayangkan sih sebenarnya kalau kita bisa melihat pertarungan Speed Force gitu ya, berlari dalam area Speed Force antara tiga Barry ini sangat bagus banget sih. Tapi yang terjadi itu tidak terjadi sayangnya. Jadi ini hanya matinya ketika Barry ini mati teman-teman ya. Jadi dia menggunakan itu Grandfather Paradox, di mana ketika kamu membunuh kakekmu maka kamu tidak akan pernah lahir di dunia nyata gitu atau di masa depan. Nah, jadi dia tertusuk melindungi si Barry karena menurutnya Barry adalah pahlawannya dia. Maksudnya Barry yang pertama ya. Dia mati terus ya udah, karena ini mati artinya The Dark Flash tuh nggak akan pernah ada gitu teman-teman. Dan yang menarik lagi adalah di sini penggunaan Speed Force effect-nya sangat-sangat menarik secara perspektif logis ya. Dimana ketika dia Barry berhasil menembus waktu, berlari menembus dinding waktu, dia bisa masuk ke area Speed Force. Dan area Speed Force itu seperti jam pasir teman-teman. Nah, jadi Barry itu ada di pusatnya, dan ketika dia berlari mundur atau maju maka dia bisa nge-setting dia mau kemana tuh, maju atau depan ya. Dan area sini sangat-sangat labil banget. Dan juga kita bisa melihat bahwa
event Snyderverse merupakan event yang canon di film ini. Jadi bukan Joss Whedon punya. Karena memang ada ditampilkan beberapa adegan yang hanya ada di Snyder Justice League yang tidak ada di Whedon ya. Jadi menurut saya sih ini memang dia canon dari Zack Snyder, karena ngapain juga canon dari Joss Whedon. Itu film udah flop banget tuh. Joss Whedon ya. Tapi yang Snyder memang menjadi salah satu walaupun sekelebat teman-teman ya atau sekilas, tapi Zack Snyder menjadi salah satu tumpuan dari adanya universe The Flash ini. Nah, dan di sini juga saya sangat apresiasi sama aktingnya Sasha Calle. Walaupun dia tidak banyak berisi secara acting, tidak banyak waktu ya teman-teman ya. Dan ya menurut saya sangat disayangkan sih. Padahal kalau dia dikasihkan waktu acting lebih banyak lagi mungkin akan lebih menarik, karena dia punya arc yang bagus. Tapi sayangnya itu tidak diceritakan dengan proper, sehingga ya dia seperti karakter yang datang, nempel, terus udah gitu teman-teman, terus hilang gitu loh. Itu baik juga si Batman-nya Keaton maupun si Zod teman-teman ya. Nah, di situ memang kostumnya ini berbasiskan Kryptonian culture yang udah dibikin oleh Zack Snyder dari Man of Steel. Bagus banget. Dan ya sedikit info teman-teman, kenapa Kryptonian tuh cewek-ceweknya ya banyak yang rambutnya pendek, karena rambut pendek di sini dikhususkan untuk para wanita Kryptonian yang masih muda dan masih berperang. Ya, jadi memang mereka rambut pendek itu tujuannya untuk bisa lebih gampang ketika berperang atau berkelahi. Sedangkan ketika mereka sudah beranak ya, berkeluarga, maka dia akan menggunakan rambut yang panjang gitu. Ya menarik sih, karena dari perspektif pertempuran lebih nyaman memang menggunakan rambut pendek ya. Nah, dan saya nih ini figur secara villain keren banget, tapi memang waktunya nggak muncul banyak karena mungkin keterbatasan screen time yang hanya 2,5 jam. Harusnya kalau ini film tuh 2 jam 45 menit mungkin akan lebih mantap lagi ya. Dan di sini teman-teman, si Keaton ini sebenarnya juga muncul dengan bagus, menyenangkan, tapi karena udah terlalu banyak di spoil di trailer, jadinya sih ya sayang ya kalau dia nggak terlalu banyak di spoiler sih, tentunya akan lebih megah lagi gitu teman-teman. Nah, cuman untuk dari karakternya si Keaton, saya tuh sangat sayangkan ketika dia ya sekedar nolong terus hilang gitu teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang nonton sih ada yang setuju, ada yang nggak setuju, tapi menurut saya di sini si Keaton itu dia menolong si Barry Allen untuk menyelamatkan si Supergirl. Tapi di sini dia itu tidak ada resolusi yang dia harus selesaikan. Misalnya nih dia itu kepengen mati tapi nggak bisa mati karena karena dia Batman gitu teman-teman ya. Nah, di film ini dia mati teman-teman 2 kali yang kita lihat. Dan di situ dia sih minta untuk tidak dihidupkan lagi gitu kan. Tetapi ya si Barry yang muda tuh ngetek buat menghidupkan ini si Batman ini lagi gitu. Nah, singkat cerita memang pada akhirnya teman-teman dia mati. Tapi alasan dia matinya itu juga sangat-sangat kurang megah gitu teman, buat karakter sekeren Michael Keaton. Nah, yang saya sangat apresiasi dari No Way Home adalah dimana karakter yang muncul atau kamu yang muncul tuh punya arc yang selesai teman-teman. Apa yang pernah tidak berhasil mereka lakukan di filmnya mereka, itu di film No Way Home mereka berhasil untuk mencapainya teman-teman, atau berhasil sembuh dari penyakitnya mereka gitu ya. Dan bahkan si Andrew Garfield pun ketika dia gagal untuk menyelamatkan Gwen Stacy, di sini dia berhasil untuk menyelamatkan si Mary Jane dalam posisi yang sama gitu. Men, itu sangat menyentuh banget. Tetapi di sini ya karakternya secara screen time lama, tapi dia muncul hanya sekedar. Tidak ada resolusi yang selesai ya teman-teman. Jadi itu yang sangat disayangkan sih. Sehingga ya kalau mereka muncul pun teman-teman seharusnya sih nggak perlu nonton filmnya yang versi yang Tim Burton yang lama, karena juga nggak ada hal yang nyambung banget kecuali secara visual doang. Tapi secara penceritaan sih nggak ada sampai sebegitunya. Bahkan dia juga nggak ada nge-mention Catwoman kek atau kata-kata pernah muncul di karakter Tim Burton kek. Sangat disayangkan teman-teman. Ya, tapi overall film The Flash ini merupakan film yang teman-teman bisa nikmati terlepas dari cameo yang sekedar nempel kayak perangkok ya. Karena memang secara bobot cerita sangat bagus dan juga emosional, poinnya emosional, dan di sini memang porsinya itu
sangat dimenangkan oleh Ezra Miller. Di sini dia bisa berakting dengan sangat bagus dengan berbagai macam pendekatan, dan juga ya dia adalah pahlawan, dia adalah yang dia didik, dan dia juga adalah menjadi villainnya juga gitu. Dan kembali lagi di sini keputusan Andy Muschietti untuk menggunakan spaghetti dalam penjelasan multiverse itu apa dan gimana tuh sangat-sangat bagus tuh. Oke, teman-teman, kurang lebih itu aja review yang saya bisa berikan untuk film ini, dan ini adalah koleksi action figurnya yang saya koleksi, teman-teman. Memang memang nggak semua sih, karena saya nggak terlalu suka sama Batwing dan mobilnya juga ya gitu. Nah, dan ini teman-teman juga kayak Batmobile Michael Keaton tuh juga cuman muncul untuk ditidurin sama si Barry Allen. Jadi mobilnya itu cuman muncul buat cameo doang. Tapi yang lebih dipakai adalah ya Batwingnya itu kan. Jadi kan ya sayang gitu ya, kecuali misalnya mobilnya jalan terus hancur gitu kan lebih bagus ya teman-teman. Jadi bahkan mobil itu ada arc gitu lah, ada hancur tuh kenapa tuh jelas gitu kan. Ya teman-teman, kurang lebih itu aja. Sampai jumpa di video-video berikutnya.